Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Apa yang dimaksud dengan trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu trigonon dan metro. Trigonon artinya adalah tiga sudut, sedangkan metro artinya mengukur. Secara utuh, trigonometri diartikan sebagai suatu sistem perhitungan yang berkaitan dengan sudut, yakni pada segitiga yang sudah kita kenal. Di dalam trigonometri, terdapat tiga perbandingan yang menjadi ciri khas dari trigonometri itu sendiri, yaitu yang pertama adalah disebut dengan sinus, yang kedua disebut dengan kosinus, dan yang ketiga disebut dengan tangen. Apa sih sebenarnya sinus, kosinus, dan tangen itu? Coba kita lihat pada slide. Di sini sudah diilustrasikan gambar segitiga siku-siku, yang mana siku-siku di sudut B. Kalian sebelumnya tentunya sudah mengenal penamaan sudut ya. Nah, di sini ada tiga sudut, yaitu A, B, dan C, yang mana B merupakan sudut siku-siku. Semisal kita ambil di sudut A, yaitu sudut alfa. Ini bisa dirumuskan dengan tiga perbandingan trigonometri tadi, yaitu sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa, yang mana rumus dari sinus alfa itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Atau kalau pada gambar, ini sisi depannya adalah A, kemudian sisi miringnya adalah B. Maka sinus alfa sama dengan A per B. Maka untuk cos alfa sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah C ya, samping sudut alfa yaitu C. Nah, kemudian sisi miringnya adalah B. Maka cos alfa dirumuskan dengan C per B. Nah, kemudian bagaimana dengan tangan? Nah, tangan ini merupakan perbandingan antara sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan dari gambar tersebut adalah depan dari alfa ya, yaitu A. Kemudian sisi sampingnya yaitu C. Maka tan alfa dalam hal ini dirumuskan dengan A sama dengan C. Nah, ini secara singkat ilustrasi yang pertama ya. Kemudian kita masuk pada ilustrasi yang kedua, di mana di sini disediakan dua gambar, yaitu gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 1 itu merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, mengapa jadi dinamakan sama kaki? Kalian jawab sendiri ya. Oke, yang mana setiap sudutnya itu masing-masing bernilai sama, yaitu 45 derajat. Nah, kemudian pada gambar 2 terdapat tiga jenis sudut yang berbeda ya. Yang pertama adalah 60 derajat, kemudian 30 derajat, dan siku-siku atau 90 derajat. Sekarang perhatikan gambar 1. Nah, di sini terlihat dua buah sudut yang sama besar, yaitu 45 derajat. Sehingga kita bisa merumuskan nilai dari tiga perbandingan trigonometri yang sudah disebutkan di atas tadi, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, yang mana untuk sinus sendiri merupakan perbandingan antara sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi depannya apa? Sisi depannya adalah 1. Sisi miringnya adalah akar 2. 1 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan, maka menjadi setengah akar 2. Nah, kemudian untuk cos 45 derajat juga seperti itu. Namun di sini berbeda ya, karena pengertian kosinus tadi adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, maka di sini sisi sampingnya adalah 1 ya, kemudian sisi miringnya adalah akar 2, sehingga ketika kita rasionalkan menjadi setengah akar 2. Nah, mengapa jadi sama? Ya jelas ya, dikarenakan sudut yang di sini juga sama. Nah, kemudian untuk tangan. Nah, tangan ini sendiri adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depannya apa? Sisi depan dari 45 derajat. Misalkan kita ambil yang di sini, maka sisi depannya adalah 1. Kita juga boleh ngambil yang di sini sudutnya ya, maka di sini
juga 1. Nah, jadi sama saja. Nah, oleh karena itu, sisi depan maupun sisi samping itu sama-sama 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Maka nilai dari tangan 45 derajat adalah 1. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan gambar kedua. Nah, di dalam gambar 2 ini ada 3 buah sudut yang berbeda nih ya. Yang pertama adalah sudut 60 derajat, kemudian yang kedua adalah sudut 90 derajat, dan yang ketiga adalah sudut 30 derajat. Jadi pas semuanya adalah 180 derajat sebuah sudut di dalam segitiga. Oke, nah di sini ada berbagai macam perbandingan ya, tetapi utamanya terdiri dari 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Yang berbeda cuma sudutnya. Jadi ada yang sudut 30, ada yang sudut 60. Nah, misalkan kita ambil salah satu contoh di sini untuk sin 30 derajat ya, maka kita berpatokan pada sudut ini. Berarti karena sin tadi adalah perbandingan antara sisi depan dibagi sisi miring, maka depan dari 30 derajat itu adalah 1, kemudian miringnya adalah 2. Jadi hasilnya adalah setengah. Nah, demikian juga seterusnya sampai dengan tangan 30 derajat. Nah, kemudian kita ambil lagi contoh untuk yang 60 derajat. Kita ambil yang kosinus saja ya. Nah, kosinus 60 derajat itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Nah, sisi samping dari 60 derajat nih, patokan kita 60 derajat ya. Sisi sampingnya adalah 1 ternyata. Nah, kemudian sisi miringnya adalah 2. Maka hasilnya adalah setengah. Nah, namun kita perhatikan di sini ya. Ternyata ada kesamaan nilai antara sudut 30 derajat dengan sudut 60 derajat. Dilihat dari perbandingan trigonometri tadi. Nah, kita lihat di sini. Sinus 30 derajat setengah ya. Ini sama dengan kosinus 60 derajat. Kosinus 30 derajat itu ternyata sama dengan sinus 60 derajat. Nah, sedangkan tangan 30 ya. Nah, ini berbeda dengan tangan 60 derajat tentunya ya. Jadi yang berbeda cuma sepertiga akar 3 dan akar 3, yaitu pada tangan 30 derajat dan tangan 60 derajat. Nah, kalau untuk sinusnya itu sama ya. Namun sinus di 30 derajat itu akan sama dengan kosinus di 60 derajat. Begitu juga sebaliknya, kosinus 30 derajat itu akan sama nilainya dengan sinus 60 derajat. Nah, berdasarkan tabel ini tadi, baik itu di gambar 1 maupun gambar 2, bisa kita simpulkan dalam bentuk tabel ya. Nah, tabelnya bisa kita lihat pada slide selanjutnya, yang mana tabel ini bisa kita sebut sebagai tabel sudut-sudut istimewa. Nah, di sini sudah ada kolom yang berisikan sinus, kosinus, dan tangen yang merupakan 3 perbandingan trigonometri tadi. Nah, sedangkan sudut-sudut istimewa yang dipilih ini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, mengapa ini dijadikan sudut istimewa? Mengapa? Ya, karena memang ada hubungan di antara kelima sudut tersebut. Nah, hubungannya apa? Ini coba kita perhatikan pada tabel berikut ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa untuk sin 45 derajat maupun cos 45 derajat itu nilainya adalah sama ya. Nah, kemudian untuk sin 60 derajat dengan cos 30 derajat itu nilainya juga sama. Begitu juga dengan sin nih. Sin 30 derajat dengan cos 60 derajat itu adalah sama. Nah, jadi ini memudahkan sekali untuk kita bisa menghafal sudut-sudut istimewa ini. Nah, jadi bagaimana cara menghafalnya? Ini misalkan ada 5 jari ya, 5 jari kalian. Jari ini mewakili dari sudut istimewa tersebut, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, lalu nilainya bagaimana? Nilainya berurutan. Kalau sin itu dinilai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sedangkan cos itu kebalikannya, mulai dari yang besar ke yang paling kecil. Nah, kalau sin misalkan ya, berarti mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan cos berarti mulai dari yang besar, yaitu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0.
Nah, itu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan tangan? Nah, kalau tangan itu tadi sesuai dengan pengertian sebelumnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping, atau sin dibagi dengan cos untuk sudut yang sama. Nah, oleh karena itu tinggal dibagi saja ya. Nah, kalau misalkan kita mau nyari 0 derajat, ya, tangan 0 derajat, berarti 0 bagi 1, 0. Kalau mau nyari tangan 30 derajat, berarti setengah bagi setengah akar 3, berarti hasilnya adalah sepertiga akar 3. Ini kalau kita rasionalkan penyebutnya ya. Nah, kemudian kalau 45 derajat, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 adalah sama dengan 1. Lalu kalau 60 derajat, itu setengah akar 3 bagi setengah, hasilnya adalah akar 3. Nah, sedangkan tangan 90 derajat, 1 bagi 6. Tentunya hasilnya adalah tak hingga. Sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya mahasiswa yang mempelajari tentang materi trigonometri ini. Nah, sebagai informasi, materi trigonometri ini banyak sekali digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sudut, berkaitan dengan juga menghitung jarak. Nah, nanti teman-teman sekalian juga akan diberikan beberapa kasus untuk diselesaikan menggunakan konsep trigonometri ini. Oleh karena itu, silakan teman-teman pelajari, bisa di-pause videonya kemudian play lagi sambil dicoba-coba diulang, karena sesuai dengan pepatah, lancar kaji karena diulang. Demikian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen apabila memang ada yang ingin ditanyakan atau kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.